Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu niatnya pertama perdana ya dengan saya. Kemarin sudah ketemu dengan Pak Janu ya di mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah agama yang orientasinya bukan mengajarkan kalian tentang bagaimana cara beribadah yang baik, karena itu sudah dibahas di mata pelajaran ketika Anda sekolah atau ketika Anda dulu SMA ya. Jadi cara beribadah dan lain sebagainya itu dibahas ketika kalian masih sekolah. Nah, adapun di forum ini, di mata kuliah ini, kita lebih fokus pada mengkaji agama dan nilai-nilai agama dalam korelasinya dengan bidang keilmuan yang sedang teman-teman tekuni, ini dalam bidang ilmu kesehatan. Bagaimana etika kesehatan dalam perspektif agama. Oke, karena yang ada di forum ini itu lintas agama, jadi tidak hanya beragama Islam saja, tapi ada berbagai agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Maka materi yang akan kita sampaikan di sini juga diupayakan untuk bisa merangkum semua agama yang tersebut. Ya, saya tekankan lagi bahwa mata kuliah ini nanti tujuannya untuk memberikan bekal tentang bagaimana agama-agama melihat kesehatan itu seperti apa, ya. Baik, kemudian ya, saya Muhammad Nasrin SIMH dulu mengambil Fakultas Pendidikan S1 di Fakultas Syariah di YAIN Wondosomo Semarang, kemudian untuk S2-nya di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Basic keilmuan saya adalah basic keilmuan ilmu syariah dan ilmu hukum Islam. Kemudian selain itu saya juga sering ikut kegiatan dengan teman-teman lintas agama. Di Semarang saya ikut dengan komunitas lintas agama, namanya komunitas Pondok Damai, yang setiap 1 tahun sekali kita mengadakan retret, ya semacam retret itu ya, di beberapa tempat komunitas lintas agama. Ya, kadang pernah ke gereja, pernah juga ke wihara atau ke tempat-tempat lain, ke pura juga. Jadi kita bikin komunitas agama, kemudian kita sering bersilaturahmi dengan teman-teman agama yang berbeda-beda. Kemudian di Lampung saya tempoh hari aktif di komunitas Bela Desa KPI yang anggotanya juga lintas agama. Teman-teman saya juga banyak ya dari agama berbagai berbeda-beda. Terakhir kemarin kita bikin kegiatan workshop Juru Bicara Pancasila 2 kali, yang sertanya juga teman-teman dari lintas agama. Yang pertama di Banjarjaya tahun 2008, kemudian tahun 2018 ya, tahun 2019 di Bantar Lampung, kemudian tahun 2020 ini kita tiadakan karena kebetulan ada pandemi COVID ini. Oke, baik. Adapun materi yang akan kita bahas ini adalah tentang agama. Ada 4 poin yang akan kita bahas pada sesi ini, sesi 2 ya, sesi pertama dan sesi kedua besok. Ya, yang pertama tentang pengertian agama, kemudian yang kedua secara agama, kemudian yang ketiga adalah agama-agama, ya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Baik, langsung saja ya. Ini perlu kenalan satu persatu atau langsung aja? Langsung aja ya, biar lebih menyingkat waktu kita ya. Hemat kuota juga ya. Oke, baik. Agama. Apa pengertian agama? Ya, ada banyak pengertian ya tentang apa itu agama. Kemudian kalau kita lihat, agama itu berasal dari kedua kata. Ada kata a dan gam. A ini dalam bahasa Sanskerta ya. Dalam bahasa Sanskerta, a itu artinya tidak, gam itu artinya pergi atau tuntunan. Nah, agam, a artinya tidak, gam itu pergi. Artinya agama itu tidak pergi. Maksudnya tidak pergi bagaimana? Tidak pergi artinya dia menetap di satu tempat, ya, kemudian berpindah hanya dari satu tempat di tempat yang sama. Artinya berpindah dari satu generasi ke generasi yang lain di tempat yang sama. Diturunkan
lintas generasi menetap di tempat yang sama. Ya, apa namanya, agama. Kemudian agama itu juga berasal dari kata, ada kata lain ya, ada kata lain yang terkait dengan agama, yakni religere. Ini dalam bahasa Latin ya. Dalam bahasa Latin, religere artinya mengumpulkan atau membaca. Mengumpulkan itu artinya ya, agama itu mengumpulkan orang-orang yang memiliki paham yang sama, memiliki identitas yang sama. Kemudian religare artinya mengikat, artinya orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, tapi karena satu keyakinan yang sama maka mereka bisa terikat menjadi satu ikatan yang sama. Dari bahasa Latin. Dari sinilah kemudian kita mengenal kata religi. Ya, kalau dalam bahasa Sanskerta tadi muncul kata agama, kemudian dalam bahasa Latin kita mengatakan religere yang kemudian ini berubah menjadi religi, seperti yang kita pahami saat ini. Kemudian kata lain itu dalam bahasa Semit. Dalam bahasa Semit ada kata yang memiliki makna yang sama, yakni kata din. Kata din ini dalam bahasa Semit digunakan untuk merujuk pada hukum atau undang-undang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa agama itu menjadi undang-undang, menjadi hukum bagi siapapun yang memeluknya. Bagi siapapun yang memeluk agama tertentu, maka ia terikat dengan undang-undang, terikat dengan aturan yang diatur oleh agama tersebut. Kemudian dalam bahasa Arab kita juga mengenal kata din, ad-dinu. Din ini dalam bahasa Arab artinya menguasai atau menundukkan, patuh atau balasan atau kebiasaan. Ya, menguasai artinya agama itu menguasai apa? Menguasai dimensi spiritual manusia. Ya, dia mengisi ceruk dalam batin manusia. Kemudian menundukkan artinya ketika orang beragama maka dia menundukkan dirinya kepada kekuasaan adikodrati yang ia tuhankan. Kemudian patuh artinya ya ketika seorang beragama maka dia patuh terhadap semua perintah dan larangan yang ditetapkan oleh yang ia patuhi tersebut. Kemudian bisa juga bermakna patuh balasan. Bermakna balasan artinya ketika seorang mengikuti ajaran agama tertentu maka dia berharap akan mendapatkan balasan yang baik kelak di kehidupan mendatang. Kemudian bisa bermakna juga kebiasaan, artinya agama itu sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, sesuatu yang dilakukan sehingga itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan manusia. Ya, ini adalah pengertian agama, religi ataupun din dalam perspektif ilmu kebahasaan. Nah, kemudian dalam konteks agama, ya, dalam konteks keilmuan ilmu sosial, agama adalah nomina, ya, nomina itu kata benda, artinya adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan perkara manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungannya. Jadi di sini agama adalah sistem, ya, ajaran atau sistem yang isinya itu mengatur tata keimanan, ya, artinya terkait dengan kepercayaan, belief, dan tata peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian agama juga mengatur kaidah-kaidah yang hubungan dengan pergaulan manusia, ya, pergaulan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungannya. Nah, kalau dalam konsepsi dalam agama Islam, ya, agama itu ya dipahami sebagai sistem yang mengatur tata keimanan. Nah, dalam bahasa Islam disebut sebagai akidah. Nah, kemudian dan tata peribadatan, kalau dalam agama Islam disebut sebagai fikih ibadah. Kemudian tata hubungan manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan lingkungannya, ini kalau dalam bahasa agama Islam disebut sebagai fikih muamalah. Oke, baik. Kemudian unsur-unsur agama. Unsur-unsur agama setidaknya ada 4 poin, ya. Setiap agama itu pasti memiliki 4 poin ini, ya. Apa saja? Yang pertama adalah kekuatan gaib sakral. Setiap agama pasti memiliki, ya, pemahaman tentang adanya kekuatan yang gaib, kekuatan yang supranatural, kekuatan yang sakral, yang kekuatan tersebut itu berada di luar kemampuan manusia. Yang kekuatan tersebut manusia terikat dengan, ya, kekuatan tersebut, ya, apapun kita menyebutnya.
mulai dari agama dalam konteks animisme dan animisme sampai agama monoteisme seperti yang lazim dianut oleh manusia pada dunia modern saat ini. Ya, kekuatan gaib dan kekuatan sakral ini wujudnya macam-macam ya. Bisa sesuatu yang bersifat abstrak seperti dalam agama-agama monoteis, atau bersifat konkret dalam agama-agama yang non monoteis. Kemudian yang kedua, unsur agama yang kedua adalah keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya terkait dengan kekuatan tersebut. Ya, jadi ada doktrin dan keyakinan dalam diri manusia bahwa kesejahteraan dia ya, di dunia ataupun di kehidupan mendatang ya, itu terikat dengan kekuatan tersebut. Ya, kalau manusia itu membangun hubungan yang baik ya dengan kekuatan tersebut, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik juga di kehidupan sekarang dan kehidupan mendatang. Kalau seseorang melakukan perbuatan yang buruk, menjalin hubungan yang tidak baik dengan kekuatan gaib tadi itu, maka ya dia akan mendapatkan akibat buruk baik di dunia ataupun di kehidupan mendatang. Yang selanjutnya ada respon emosional manusia. Nah, cara respon emosional ini maksudnya adalah bahwa manusia kemudian membangun hubungan dengan kekuatan gaib tersebut itu dengan mengenalkan ritus atau ritus peribadatan tertentu. Ya, dalam Islam kita mengenal ibadah puasa, sholat, zakat dan segala macamnya. Dalam agama Hindu misalkan kita mengenal ada tradisi hari raya tertentu di mana beribadah menyepi dan segala macamnya ya. Demikian juga dalam kajian keagamaan yang lain. Kemudian ada juga yang keempat adalah teks yang disucikan. Setiap agama itu pasti memiliki teks yang disucikan. Ya, teks-teks tersebut yang dianggap sebagai bagian dari firman Tuhan ya, atau firman dari kekuatan gaib ini. Dalam Islam kita mengenal ada Al-Quran, kemudian dalam Kristen kita mengenal Alkitab, ya, Alkitab baik perjanjian baru ataupun perjanjian lama. Demikian juga bagi kaum Katolik, dan kalau di Hindu kita mengenal ada namanya kitab Suci Weda, dan di agama Buddha kita mengenal kitab Tripitaka. Nah, teks-teks suci ini dianggap merupakan bagian dari ini ya, wujud eksistensi dari kekuatan gaib tersebut itu ya. Dan manusia kemudian membangun hubungan dengan teks yang disucikan, juga dengan kekuatan gaib yang disakralkan tersebut. Selanjutnya, nah, terkadang agama itu ada juga yang ini ya, terorganisasi. Artinya ada agama-agama tertentu yang agama tersebut itu melibatkan jumlah manusia yang sedemikian banyak sehingga kemudian ini perlu diorganisir, maka terwujudlah organisasi keagamaan ya. Nah, kemudian maka kita mengenal agama ada dua versi ya, ada agama dengan A kecil dan agama dengan A yang besar. Dalam A kecil ini agama dipahami sebagai sebuah doktrin ya. Doktrin itu sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran dari sononya, yang kebenaran itu dianggap mutlak ya, dianggap kebenaran yang bersifat mutlak, kemudian yang manusia tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengubahnya. Nah, tapi ini ada kelemahannya ya, karena ini bersifat individu. Sementara agama dalam menggunakan al-kapital ini, agama adalah sebagai sebuah socialized religion. Ketika doktrin itu tidak hanya diimani oleh individu, tapi diimani oleh banyak individu, sehingga masing-masing individu itu membangun komunikasi dengan sesama mereka, maka terbentuklah ini ya, agama yang tersosialkan ya, agama yang terkait dalam kehidupan sosial manusia. Nah, karena jumlah manusia semakin banyak, maka agama kemudian ya, menjadi organized religion, agama yang diorganisasi ya, ada strukturnya, ada peranatanya. Nah, kemudian kita masuk ke beberapa agama yang ada di Indonesia ya. Karena ini waktunya terbatas, saya hanya akan menjelaskan beberapa saja, nanti kita sambung insya Allah pada pertemuan minggu depan ya. Yang pertama, agama yang pertama adalah Islam. Apa itu agama Islam? Agama Islam adalah Diyanah Ibrahimiyah wa Samawiyah wa Tauhidiyah. Hunaka ilahun wahidun faqat waqfan lil Islami wa huwa Allah Muhammad wa Rasulullah.
Islam adalah agama Ibrahimik. Ya. Islam itu agama Ibrahimik atau agama Semit. Ya. Agama Ibrahimik itu apa toh? Agama Ibrahimik itu adalah agama yang memiliki akar historis dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi di agama Ibrahimik itu kan ada 3, ada Islam, ada Hindu, ada Kristen sama ada Yahudi. Ya, kemudian Wasamawiyah ini disebut sebagai agama Samawi. Agama Samawi itu ya konsepnya adalah bahwa agama itu diturunkan dari langit. Ya. Kemudian Tauhidiyah, agama yang mengesahkan Tuhan. Ya. Hunaka ilahun wahidun, bahwa dalam Islam itu hanya mengenal satu Tuhan. Waqfan lil Islami wa huwa Allah. Jadi dalam konsepsi Islam, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi yang lainnya. Ya. Kemudian wa Muhammadun wa Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Ini Islam adalah agama yang dibawa dari Muhammad, ya. Kemudian sebagai Rasulullah yang mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan agama Islam ini termasuk dalam rumpun agama Semit atau agama Ibrahimiyah. Ya. Kemudian yang bersifat bersifat monoteis, ya. Tauhidiyah itu monoteis. Kemudian agama Islam itu muncul di Mekah di bawah Muhammad, kemudian dan pertama kali Islam turun itu pada bulan Agustus tahun 610 Masehi. Kemudian ini tahun pertama kali turunnya Al-Qur'an. Nah, kemudian dalam Islam beberapa hal yang menjadi pijakan itu adalah Al-Qur'an, hadis, ya. Al-Qur'an itu adalah kitab sucinya tadi itu, kemudian hadis itu adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi dalam ucapan, dalam perbuatan Rasul, ucapan Rasul, perbuatan Rasul, penetapan Rasul, ya, atau cita-cita Rasul, itu semuanya tercakup dalam istilah hadis. Kemudian ijma itu adalah kesepakatan ulama dalam suatu persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Ya. Kemudian yang keempat ya adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah upaya para ulama untuk mencari solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Nah, ini 4 ini adalah sumber ajaran dalam Islam, ya. Sumber dalam Islam itu Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Ada yang menyebutkan kiasan segala macam nyata, tapi prinsipnya adalah ijtihad. Kemudian doktrin Islam itu terikat dengan 3 hal ini, ya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Islam ya doktrin keberislaman itu ya ketundukan, kepasrahan, ya. Kemudian yang kedua adalah iman atau kepercayaan, dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu artinya berperilaku yang baik, ya, atau identik dengan akhlak. Kemudian ya, lanjut kekristenan. Ya, kekristenan itu adalah termasuk juga agama Abrahamik, ya, atau agama Semit, ya. Yang rumpun-rumpunnya rumpun agama Semit, agama Ibrahimik, sama seperti Islam, sama seperti Yahudi. Nah, dia juga monoteistik yang berlandaskan atau berasal pada riwayat hidup dan ajaran Yesus Kristus. Nah, doktrinnya adalah mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat bagi umat manusia. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, Kristen itu adalah sekte dari Yahudi yang berasal dari Yudea atau dari Israel, kemudian lalu menyebar di beberapa wilayah, terutama di Asia Barat. Kemudian kekristenan mengalami skisma, ya. Kemudian ada sengketa ideologi sehingga muncullah 4 denominasi. Ada Katolik Roma, ini yang 3 yang paling besar ini, ya. Kemudian Katolik Ortodoks Timur dan sekumpulan Kristen Protestan. Jadi ini 3 denominasi yang paling besar. Selebihnya ada banyak, ada ratusan denominasi, ya. Jadi bahkan di Protestan pun juga denominasinya ada ratusan. Ada Pentakosta, ada macam-macam, ya. Gitu. Kemudian ajaran kekristenan itu yang paling besar, yang pertama adalah Katolik Roma, ya. Katolik Roma ini Katolik itu dari bahasa Latin, ya, Katolikos atau Katolikus, artinya keseluruhan dunia Kristen. Nah, Katolik ini dalam saat ini, ya, memposisikan Sri Paus yang sekarang dijabat oleh Paus Fransiskus itu sebagai pemegang otoritas duniawi tertinggi di gereja dalam perkara iman, moral, dan pemerintahannya. Jadi
semua umat Katolik itu terikat dan dengan otoritas gereja, dan secara struktural itu terikat ya, dari struktur paling bawah sampai kemudian struktur di masing-masing negara sampai kemudian ke atas ke Sri Paus Fransiskus. Kemudian yang kedua adalah Kristen Protestan. Ya, Kristen Protestan ini dulu dimulai dari protes Martin Luther ya, yang menyatakan dia menulis 95 tesis pada tahun 1517. Nah, ini didukung oleh Johannes Calvin, kemudian ada Ulrich Zwingli dan beberapa tokoh besar yang lainnya. Nah, titik poin kritiknya terletak pada jual beli indulgensi atau surat surat pengakuan dosa ya, surat penebusan dosa yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma. Jadi Martin Luther itu mengkritik hal tersebut yang ditulis dalam 95 tesis ini. Kemudian dia juga mengkritik Simoni itu jual beli jabatan kerohanian di gereja. Nah, kemudian dari situ kemudian muncullah kritik itu semakin membesar, reformasi kemudian terjadi secara besar-besaran, dan dari situ muncullah Kristen Protestan nih, muncul denominasi banyak lagi. Ada ratusan denominasi yang kemudian berada di bawah satu payung besar namanya Kristen Protestan. Meskipun masing-masing juga memiliki otoritas yang berbeda. Artinya masing-masing itu tidak terikat secara teologis, tidak terikat. Beda dengan Katolik tadi yang masing-masing, yang semuanya itu terikat dalam satu ikatan, satu kendali. Tapi kalau yang ini berbeda. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya, kita sambung untuk minggu depan, nanti kita diskusi lebih lanjut di classroom ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.